Pemirsa, hanya gara-gara kusen rumah yang akan dibongkar, kakak dan adik ipar terlibat perkelahian hingga menyebabkan salah satu korban meninggal dunia. Kejadian berawal saat salah paham terkait kusen rumah. Korban berniat membongkar kusen di rumah pelaku yang merupakan adik iparnya tanpa alasan jelas. Tak terima dengan niat korban, pelaku naik pitam hingga akhirnya meluapkan kekesalannya dan sempat terlibat cekcok hingga berujung duel. Korban yang sempat dipukul terjatuh menderita luka parah di bagian kepala dan segera dilarikan ke rumah sakit. Namun sayang, nyawa tak tertolong. Petugas kepolisian dari Polsek Panjatan dan Polres Kulon Progo langsung mendatangi TKP dan menggelar olah TKP dan terus menangani atau menyelidiki perkembangan kasus ini. Untuk mengetahui mengenai bagaimana kronologi kejadian, apakah memang sudah sering kali terjadi pertikaian, pertengkaran antara dua kakak beradik ini, kita akan mendalami hal ini dengan AKP Dian Purnomo, Kasat Reskrim Polres Kulon Progo yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kasat Reskrim. Terima kasih atas waktunya Pak sebelumnya. Selamat pagi, waalaikumsalam, Mbak Rati, Mas Arif. Ya, Pak, ini sebenarnya pemicunya hanya karena kusen rumah atau memang sebelumnya mereka ini sudah kerap kali bertengkar, Pak? Baik, bisa kami jelaskan, Mbak. Jadi kronologi kasus ini waktu itu pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober, sekira pukul 11.00 WIB, di mana TKP-nya di Kecamatan Panjatan, di rumah pelaku dan juga rumah korban. Hubungan pelaku dan korban ini merupakan ikatan keluarga, di mana korban merupakan kakak ipar dari pelaku. Saat itu kronologisnya korban yang menegur pelaku terkait masalah kusen ataupun jendela, kemudian disitulah terjadi cekcok. Saat itu langsung dihampiri oleh korban pelaku, kemudian sempat terjadi peristiwa perkelahian di mana korban melakukan penyerangan juga dan ditangkis oleh pelaku. Kemudian pelaku langsung melakukan penyerangan, pemukulan di bagian kepala. Kemudian saat itu juga si korban tersungkur dan dilanjutkan melakukan penyerangan dan membenturkan kepalanya di tanah, dan juga sempat melakukan menginjak tubuh dari korban. Atas kejadian itu korban tidak bersadarkan diri dan langsung dibawa ke RSUD Wates, dan 5 hari setelah kejadian itu, tepatnya kemarin tanggal 30 hari Senin jam 08.10 dinyatakan meninggal dunia. Saat ini Satreskrim Polres Kulon Progo telah melakukan penyidikan terhadap kasus ini, dan tersangka pun sudah kita tangkap, kita amankan, dan tadi malam pun kami sudah melakukan otopsi dan beberapa saksi sebanyak 5 orang sudah kita lakukan pemeriksaan untuk melengkapi berkas. Terkait pasal juga yang kita sangkakan terhadap pelaku, yaitu pasal 351 ayat 3 KUHP, di mana tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Pak Kasat, apakah pada saat ingin membongkar kusen ini tidak ada informasi terlebih dahulu yang disampaikan kepada penghuni rumah begitu, atau main langsung bongkar saja begitu? Itu masih jadi pendalaman kami. Yang jelas permasalahan cekcoknya terkait dengan masalah jendela itu, Mas. Oke, sebelumnya antara mereka berdua ini memang sering terlibat cekcok atau tidak akur kah gitu Pak Kasat? Mereka berdua ini sebenarnya ada permasalahan juga sebelumnya, dan itu juga masih menjadi bagian dari pendalaman kami dalam proses ini. Yang jelas kami saat ini melakukan pemenuhan bukti-bukti terkait dengan peristiwa pidana di mana penganiayaan mengakibatkan matinya orang itu. Pak Kasat, apakah ini bisa dikategorikan mungkin jadinya berencana atau tidak dikenakan pasal pembunuhan berencana? Baik, Mbak, kita jelaskan terkait dengan peristiwa ini.
Yang jelas pada saat kronologis kejadian tanggal 25 Oktober jam 11 itu mereka langsung terlibat cekcok dan saat itu juga spontan terjadi perkelahian. Jadi saat ini yang kita sangakan terhadap peristiwa tersebut adalah pasal 351 ayat 3 KUHP. Pada saat kejadian ini memang rumah sedang kosong, Pak. Apakah tidak ada yang melerai, keluarga atau warga sekitar yang melerai, Pak? Dari sisa saksi 5 orang yang kita periksa, ada salah satu orang juga yang pada saat itu ada di TKP dan sempat melakukan pengerayaan juga, Mas. Baik, dengan pasal yang tadi dikenakan kepada pelaku, ini ancaman hukumannya sampai berapa lama, Pak? Di atas 5 tahun, Mbak, 7 tahun. Baik, terima kasih banyak Pak Kasat Reskrim Polres Kulon Progo Yogyakarta sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum Bapak. Selamat beraktivitas kembali. Waalaikumsalam.